Kita akan melaksanakan press release berkaitan dengan peristiwa yang diduga dilakukan pembunuhan pada tanggal 31 Agustus 2022. Nah, di sini kami akan melakukan press release berkaitan hal tersebut. Adapun kejadian yaitu dengan adanya penemuan mayat yaitu pada tanggal 6 September 2022 di Kampung Wekui, Desa Tanah Teke, Kecamatan Wijewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Dari pihak kepolisian di sini terutama Polsek Wijewa Selatan mendatangi TKP, mendatangi tempat kejadian. Di sana melakukan tempat kejadian dengan berkoordinasi pihak Puskesmas. Pihak Puskesmas melakukan koordinasi di situ, kemudian melakukan olah TKP bersama Kasat Serse. Setelah Polsek memberikan informasi, dari tim dari Polres turun, identifikasi turun, kemudian secara bersama-sama didampingi oleh perawat. Pada saat itu, pada tanggal 6 September, ini pada waktu itu belum ada diduga, karena dari pihak keluarga menerima bahwa hal tersebut sesuatu yang biasa, belum diduga bahwa peristiwa pidana. Namun setelah berjalan waktu, dari pihak keluarga ada menemukan kejanggalan, mencurigai bahwa itu adalah sebuah peristiwa pidana, sehingga dari pihak keluarga datang ke Polsek Wijewa Selatan untuk membuatkan laporan polisi dengan LP nomor 21 Romawi 11 tahun 2022 Polda NTT garing Res SBD garing Sek Wijewa Selatan. Itu yang dibuat LP-nya pada tanggal 12 September 2022. Dari adanya laporan tersebut, Kasat Reskrim membentuk tim untuk melakukan penyelidikan, yaitu yang dibentuk dari Reskrim, Satuan Intelkam, kemudian dengan Polsek Wijewa Selatan untuk melakukan full bucket. Dalam hal ini dari Reskrim melakukan penyelidikan, untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan yang akan bisa mengungkap terangnya suatu peristiwa pidana. Nah, dari LP tersebut Kasat Reskrim melakukan beberapa langkah-langkah. Tadi saya sudah sebutkan, yang pertama melakukan lidik kerjasama dengan beberapa polsek, yaitu Wijewa Selatan, kemudian ada di situ nanti karena Polsek Wijewa Timur, karena bersangkutan dimakamkan di Mata Lumbu, dimakamkan di sana. Kemudian yang kedua, dari hasil itu kemudian Kasat Reskrim bersama tim melakukan BAW, berita acara wawancara, terhadap saksi-saksi, yaitu ada 6 saksi di sini yang diperiksa secara beruntun, kemudian secara berturut-turut saksi ini diperiksa, yaitu sebanyak 6 orang, yaitu yang pertama adalah saksinya yaitu Bora Kua, Julius Bora Pili, kemudian Magu BT, kemudian Yohanes Bora, Justinus N. Malu, dan Paulina Bora. Dari hasil BAW tersebut ada dugaan bahwa ini adalah suatu peristiwa tindak pidana. Kemudian Kasat Serse mempunyai ide, yaitu berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bayangkara karena diduga bahwa ini sebuah peristiwa pidana, untuk melakukan otopsi terhadap dokter Rumah Sakit Bayangkara, yaitu dokter forensik. Kemudian Kasat Serse mengajukan surat ke RSUD Bayangkara, kemudian dapat tanggapan, respon, kemudian sehingga dilaksanakan dengan otopsi. Dari hasil otopsi tersebut
ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, yaitu tanda-tanda kekerasan pada rahang atas bagian depan masih ditemukan ada serapan darah, kemudian pada rahang bawah bagian depan juga adanya serapan darah. Tanda-tanda tersebut ya enggak. Dari kalau kita lihat dari pasal 183 KUHP, yaitu minimal 2 alat bukti, kemudian ada pasal 184 KUHP, minimal 5 alat bukti. Kasat Serse melakukan gelar perkara. Gelar perkara yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2022. Dari hasil gelar perkara tersebut bahwa semua dari uraian saksi 1, saksi 2 dan seterusnya mengambil sikap menyimpulkan bahwa itu patut diduga sebuah peristiwa pidana. Sehingga Pak Kasat Serse mengeluarkan surat perintah penangkapan yang dipimpin oleh Aibda Kadek Nate, yaitu surat perintah penangkapannya SPK 123/2022, yaitu yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2022. Dari 4 pelaku yang diduga, 1 sudah meninggal dunia, 2 adalah orang dewasa, 1 masih di umur 17 tahun, kategori anak. 2 yang dikatakan dewasa, ya perlakuannya sebagai undang-undang, yaitu KUHP, yaitu pasal 338 diuntukkan dengan pasal 170 KUHP. Kemudian bagi anak, itu ada undang-undang perlindungan anak, tetap yang diberlakukan, yaitu dengan menggunakan undang-undang nomor 17 tahun 2016, yaitu diterapkan nanti akan pasalnya, yaitu pasal 80 ayat 3, kemudian akan diuntukkan dengan pasal 76C, yaitu turut serta. Dari kegiatan tersebut, berdasarkan surat perintah penangkapan sudah diamankan 2 orang, yaitu yang diamankan adalah Yohanes Bora, umur 33 tahun, laki-laki. Kemudian dengan Justina Malung dengan umur 57 tahun, yaitu jenis kelamin perempuan. Nah, untuk Paulina Bora belum dilakukan penangkapan, kita masih melakukan koordinasi. Karena ini anak, maka melakukan koordinasi dengan Peksos, yaitu dari Dinas Sosial, kemudian dengan Bapas. Kita harus berkoordinasi dalam penanganannya karena masa penahanannya juga berbeda. Dan barang bukti yang telah diamankan itu sebanyak 5, diantaranya 1 lembar baju kaos berwarna ungu dan hitam, 1 lembar celana pendek kain berwarna hijau, kemudian 1 buah bra berwarna ungu, 1 lembar celana dalam berwarna krem, 1 untas tali rapiah berwarna kuning. Nah, itu barang-barang yang telah diamankan oleh Reskrim dalam kegiatan dan langkah-langkah yang dilakukan, dan saat ini para pelaku, yaitu yang diduga melakukan tindak pidana, ini baru diduga, patut dicurigai dan diduga sudah diamankan di Polres Sumbawa Barat Daya. Mungkin untuk sementara demikian perseliduk yang kita bisa sampaikan dari Polres Sumbawa Barat Daya. Sekian dan terima kasih. Ancaman hukuman. Bapak, izin mau tanya, mereka akan dijerat pasal berapa dengan ancaman hukuman berapa tahun, Bapak? Kalau yang dewasa itu sudah menggunakan pasal 338 diuntukkan 170 KUHP, yaitu maksimal 20 tahun penjara. Siap. Mungkin ada yang lain, Pak? Mohon izin, pertama saya ingin dapatkan gambaran sedikit tentang peristiwa ini dari hasil pemeriksaan motifnya, hasil pengumpulan data lapangan.
pertama saya ingin tahu apa motifnya, lalu seperti apa tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka, peran masing-masing mereka seperti apa. Seperti apa? Gambaran secara umum saja. Lalu yang berikut, sampai dengan detik ini berapa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan apakah masih ada tersangka lain yang melakukan pengejaran atau pembunuhan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau demikian saya akan sampaikan di sini adalah Pak Kasat Reskrim bisa menyampaikan secara detail peristiwa ini bagaimana, dan kalau lihat MO-nya, modus operandinya di sini masih dalam penyelidikan, pendalaman oleh Reskrim. Tapi kalau hal-hal bagaimana kronologis dan semuanya saya serahkan kepada Kasat Silse, karena Pak Kasat Silse yang menangani dari awal sampai sekarang ini. Mungkin demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari rekan wartawan, untuk masalah motif, ya motif dari pelaku keempat orang ini yang kami duga sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan masih kami dalami, dan dari penyidik sampai sekarang belum menemukan motifnya, karena memang dari para pelaku sampai sekarang tidak mengakui bahwa mereka yang sudah melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian kepada Alpriana Nurnaina. Yang kedua, terkait peran-peran para pelaku tidak bisa saya sampaikan di sini karena masih akan butuh pemeriksaan saksi-saksi lebih dalam, karena ini masih dalam tahap penyidikan, ya. Masih ada kemungkinan saksi-saksi baru yang kita terapkan untuk menjerat para pelaku. Ya, tapi dalam hasil otopsi dan ekshumasi dari keterangan dokter menjelaskan bahwa adanya resapan darah di bagian rahang atas dan rahang bawah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. Ya. Jadi kita berpatokan di situ dan keterangan saksi. Dari persesuaian keterangan saksi sebagai alat bukti ditambah dengan keterangan ahli dan surat berupa surat hasil otopsi. Jadi untuk masalah perannya mereka satu persatu ataupun yang sudah meninggal dan tersangka yang masih dalam kategori anak tidak bisa saya sampaikan di sini, akan itu menjadi materi dalam penyidikan kami dan kami tidak buka kepada rekan-rekan wartawan. Saya harap itu dihormati. Ya, dalam hal nanti pembukaan, dalam rekonstruksi kejadian itu nanti kita lihat di pengadilan saja. Terima kasih rekan-rekan. Sekian.